Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Abu Bakar yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam hari ini adalah pertama kalinya ya, kita membahas sebuah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bersama ya. Sebuah kitab yang menunjukkan bahwasannya akidah yang kita yakini saat ini adalah akidah yang sudah dipegang oleh para ulama sejak dahulu dan diwariskan kepada kita secara turun-temurun. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembahasan dalam bab akidah melalui kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani ya. Syarhus Sunnah atau penamaan As-Sunnah di sini bukan penamaan yang menunjukkan istilah sunnah dalam fikih ya. Karena para ulama terdahulu mereka terkadang menyebutkan kata sunnah ini kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan dan usuluddin dan pokok-pokok agama. Yang mana ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, istilah ini alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku. Kapan Rasulullah SAW menyabdakan ini? Tak kala beliau ditanya ketika terjadi perselisihan yang banyak di antara umat Islam, apa kata Rasulullah SAW? Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku ya. Apa saja sunnah Rasulullah SAW atau petunjuk Rasulullah SAW? Ya dalam segala hal, dan yang paling terpenting adalah dalam masalah akidah. Jadi sunnah di sini bukan sunnah yang apabila dikerjakan berpahala ya, ditinggalkan tidak mengapa ya, bukan ini yang dimaksud. Dan istilah ini sudah dipakai para ulama sejak dahulu. Ketika memberikan biografi tentang seorang ulama, sering sekali disebutkan min a'immatis sunnah. Ini ulama sunnah ya. Min imamis sunnah, ini termasuk imam sunnah. Maksudnya imam yang berakidah kan ahlus sunnah wal jamaah ya. Jadi ini bukan istilah yang baru, istilah yang sudah ada sejak dulu. Jadi nggak salah kalau orang katakan ustadz sunnah ya, pengajian sunnah ya. Ada yang nyelotok ya, kalian punya ustadz sunnah, kami punya ustadz wajib, nggak usah dijawab ya. Ini jahil, orang nggak tahu tentang makna sunnah dimaksudkan para ulama ya. Baik. Di antara ulama ya, yang menamai kitab akidah mereka dengan sunnah, kita mulai dari yang pertama, Imam Muzani. Imam Muzani punya Syarhus Sunnah. Al-Muzani. Ini yang kita bahas di sini. Ada lagi namanya sama, Syarhus Sunnah. Yang dibahas Ustaz Yusuf. Siapa penulisnya? Al-Barbahari ya. Sama. Ada lagi yang dibahas di RJ, Usulus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal.
Ada lagi yang menamakan kitab akidahnya dengan nama Sunnah, As-Sunnah. Siapa dia? Abi Asim, Imam Abu Asim, ya. Taib. Imam Ibn Jarir At-Tabari punya kitab Sharihus Sunnah. Nah, Ibn Jarir At-Tabari atau yang dikenal dengan Imam At-Tabari. Ini diantara buku-buku akidah, ya, yang dinamakan dengan sebutan As-Sunnah. Ya, ada Syarh Sunnah Imam Muzani, Syarh Sunnah Al-Barbahari, ini diantaranya yang bisa Anda dapati sekarang. Ya, mungkin masih ada lagi, mungkin lebih banyak lagi, Anda tidak tahu ya, belum melihatnya secara langsung. Yang Anda tahu ada ini, ada Usul Sunnah, ada As-Sunnah Imam Abu Hasim, ada Sharihus Sunnah Imam At-Tabari, ya. Sebagian kalangan kita juga salah paham dengan istilah sunnah ini. Kita pernah diskusi, ya, dengan beberapa orang, ya, yang dia cukup dikenal bisa berbahasa Arab. Ketika kita katakan Usul Sunnah Imam Ahmad ini kitab akidah, dia katakan kitab manhaj. Apa beda manhaj dengan akidah? Manhaj ini lebih umum daripada akidah, ya. Manhaj salaf ini lebih umum. Ya, manhaj salaf termasuk dalam berakidah, manhaj salaf dalam beribadah, manhaj salaf dalam bermuamalah, manhaj salaf dalam berakhlak, ya. Nah, bagaimana yang kita baca dari risalahnya Syekh Shalih Fauzan, ya, ketika di masjid ini juga. Ketika kita katakan Usul Sunnah Imam Ahmad ini kitab bernapaskan akidah, ya, dia katakan ini kitab manhaj. Ketahuan bahwasannya hanya melihat dari nama, belum pernah lihat kitabnya, apalagi nengok isinya, ya. Kalau orang katakan don't judge the book from cover. Nah, jangan kalian ini nilai buku, lihat buku cuma dari sampulnya. Ini jangan ke sampulnya, cuma lihat namanya tok, belum pernah buka kitabnya, ya. Ini juga salah paham, ya. Dianggap tidak peduli dengan tauhid, bahasnya Usul Sunnah Imam Ahmad, padahal isinya adalah pokok-pokok akidah yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Para ulama ini punya sebab, ya, kenapa dia menuliskan kitabnya. Dan Imam Al-Muzani, di antara sebab yang akan kita baca nanti, dia menuliskan kitab Syarh Sunnah ini karena adanya orang-orang yang bertanya kepada beliau tentang apa keyakinan beliau terhadap fitnah yang terjadi pada masa itu, ya. Pada masa abad ketiga Hijriah itu terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, adanya pemahaman Al-Quran itu makhluk, ya. Adanya pemahaman Al-Quran itu makhluk yang dicetuskan oleh Mu'tazilah. Dan banyak para ulama yang mereka tetap mempertahankan akidahnya dengan mengatakan Al-Quran kalamullah, ya. Sampai-sampai ada yang mereka tahan mati mempertahankan akidah ini, ya. Jadi kalau ada orang katakan selebailah Al-Quran makhluk atau tidak, itu kan masalah sepele. Enggak, Anda enggak paham sejarah, ya. Para ulama ada yang sampai mati mempertahankan akidah ini, ya. Di antara para ulama yang dia
sampai mati disiksa mempertahankan akidah ini adalah murid langsungnya Imam Syafi'i, teman semajelisnya Imam Muzani, ya. Jadi Imam Syafi'i punya beberapa murid yang terkenal, ya, diantaranya Imam Al-Muzani, ini Imam Al-Muradi, ya, dan Imam Al-Buwaiti. Nah, yang sampai mati disiksa sama penguasa saat itu mempertahankan akidah Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah, ini adalah Imam Al-Buwaiti. Ya, bagaimana kisahnya? Anda bacakan, ya. Jadi bukan cuma dongeng belaka, memang sahih kisahnya. Imam Al-Buwaiti ini wafat pada tahun 231 Hijriah. Beliau salah satu murid, ya, yang belajar langsung kepada Imam Syafi'i dan yang paling terkenal. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Laisa ahadun ahaqqu bi majlisi min Yusuf bin Yahya." Tidak ada seorang pun yang berhak terhadap majelisku ini, kata Imam Syafi'i, kecuali Yusuf bin Yahya, yaitu Imam Al-Buwaiti. "Wa laisa ahadun min ashabi a'lama minhu." Dan tidak ada satu orang pun dari para murid-muridku yang lebih pintar kecuali Imam Al-Buwaiti. Ya. Dan dia dikenal dengan kejernihan akidahnya, termasuk imam yang menjauhi perkara bid'ah dan orang-orang yang berbuat bid'ah. Nah, ketika terjadi fitnah Al-Quran itu makhluk, ya, Imam Buwaiti dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka dia tidak mau, berusaha sekeras mungkin tidak menolak ajakan tersebut, ya. Maka apa yang dilakukan penguasa saat itu? Penguasa saat itu adalah Al-Ma'mun, ya. Jadi 3 khalifah itu melalui masa ini, khalifah dalam sejarah Islam. Siapa saja mereka? Ya, dimulai dari Al-Ma'mun 218 Hijriah, lalu Khalifah Al-Mu'tasim 227 Hijriah, lalu Khalifah Al-Wasiq 232 Hijriah, sampai akhirnya Khalifah Al-Mutawakkil tahun 247 Hijriah. Ini baru mengembalikan pemahaman kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, 3 generasi khalifah ini kekuasaannya dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah yang memaksa seluruh kaum muslimin dan para ulamanya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, kisah Imam Al-Buwaiti, ya, tak kala dia menolak keras ajakan tersebut, ya, paksaan tersebut, dibawa ke Baghdad dan beberapa orang teman-teman yang sesama murid Imam Syafi'i, ya, dibawa sambil menunggangi keledai dalam keadaan tangan dan lehernya diikat dengan rantai, ya. Disebutkan besi, ya, besi itu sebanyak 40 ritlan, 40 ritl, ya. Ritl itu satuan orang-orang Irak. Ini semua dilakukan agar Imam Buwaiti mau nurut mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, akan tapi tetap tidak mau menuruti, ya. Akhirnya ketika sampai di Baghdad, itu besi tidak dilepas dari badannya, dari tangan dan lehernya, dan dia dipenjara di Baghdad. Sampai-sampai Imam Al-Buwaiti mengatakan, innahu la ya'ti alayya awqatun ma u'isu bil hadid anahu ala badani hatta tamasahu yadayya. Ya, sampai-sampai pernah suatu waktu aku merasakan badan aku ini tidak terasa lagi kalau ada besi. Sampai-sampai ketika aku nyentuh baru aku sadar ada besi di badan aku. Ya, jadi sudah kapalan besi itu di badannya. Nah, wa kana yaqul, Imam Buwaiti mengatakan, innama khalaqallahu subhanahu wa ta'ala ala khalqa bil kun. Allah itu menciptakan makhluknya dengan kalimat apa? Kun. Fa idza kanat kun makhluqan, kalau kun ini kalamullah, kan? Kalau kalamullah itu makhluk, maka makhluk menciptakan makhluk dong.
Ini logikanya siapa? Imam Al-Buwaiti. Ya. Kalau kalamullah itu makhluk, berarti makhluk menciptakan makhluk. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dengan kalam kun, dengan perkataan kun. Baik. Fawallahi la amutanna fi hadidi hadza hatta ya'tiya min ba'di qaumun ya'lamuna annahu qad mata fi hadza syani qaumun fi hadidin. Demi Allah ya, aku siap mati membela akidah ini ya, di belenggu besi-besi ini, agar orang-orang datang setelahku mengatakan ya, mereka mengetahui bahwasanya ada orang yang mati mempertahankan akidah ini. Ya, mempertahankan akidah yang benar ini, menolak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk ya. Dan dia mati di dalam penjara ya, karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk ya. Jadi ini bukan perkara sepele. Nah, masih ada pemahaman ini sekarang? Al-Quran itu makhluk ada? Hah? Sudah hilang kah? Mungkin dari sisi redaksi sudah hilang, cuman masih ada yang meyakini Al-Quran kalau jatuh itu dicium-cium, nanti dia nangis. Benar nggak? Ya, baik. Nah, ini kisah Imam Al-Buwaiti. Ya, jadi bukan perkara sepele. Dan inilah penyebab Imam Muzani menulis Syarhus Sunnah ini. Nah, dan para ulama terdahulu, ketika mereka menulis permasalahan akidah, ya mereka tidak hanya menuliskan hal-hal yang ditanyakan saja. Ya, kamu ingin tahu pendapatku tentang ini pendapatku, dan ini juga keyakinanku yang lain. Beliau juga menuliskan perkara-perkara yang beliau yakini yang lainnya. Nah, dan isi kandungan materi tulisan para ulama tersebut tergantung apa masalah yang terjadi di zaman itu. Kalau Imam Muzani itu fokusnya kepada perkataan Al-Quran itu makhluk atau bukan. Ya. Beda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lebih fokus kepada tauhid uluhiyah, ya, pengesaan Allah dalam ibadah. Karena kenapa? Karena yang banyak terjadi di masa beliau itu adalah kesyirikan dalam bab uluhiyah, ya, sehingga kita akan temukan nanti di Syarhus Sunnah ini tidak disinggung masalah tauhid uluhiyah, karena penyimpangan yang terjadi pada waktu itu penyimpangan yang berasal dari ahli kalam, orang-orang yang terjebak dengan ilmu kalam yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, sedangkan di masa Syekh Muhammad Abdul Wahab kebanyakan yang terjadi adalah syirik dalam masalah ibadah. Banyaknya orang yang dia mencari keberkahan di kuburan, menyembah kuburan, yang berdoa di kuburan dan semisalnya. Nah, ini sekilas tentang kitab Syarhus Sunnah dan apa itu sunnah di sini. Ya, jadi sekali lagi sunnah di sini maksudnya adalah akidah, usuluddin. Jadi tidak salah dengan memakai istilah sunnah. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau nama sunnah dipakai untuk usaha? Mie ayam sunnah misalnya, atau bubur ayam sunnah, atau percetakan sunnah. Hah? Atau dijadikan nama komunitas ya. Sekarang lagi apa? Ramainya sepeda, gowes sunnah misalkan. Ya, ini ya, mungkin untuk kita tidak terlalu bermudah-mudahan dalam istilah sunnah untuk hal-hal yang mubah seperti ini ya. Karena dikhawatirkan nanti malah mencederai nama sunnah itu sendiri ya, sebagaimana nasihat Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Nah, jadi simpelnya ya ikuti perkataan beliau, karena keberkahan ada pada ulama sepuh kita, pada ustadz sepuh kita. Baik. Imam Muzani, siapa beliau? Ya sudah kita singgung tadi, beliau adalah murid langsungnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau lahir pada tahun 175 Hijriah dan wafat pada 264 Hijriah. Ya, jadi hidup di abad kedua dan abad ketiga Hijriah. Salah satu bukti otentik bahwasanya beliau murid langsung Imam Syafi'i, ya. Beliau dijuluki sebagai Nasirul Madhabi, kata Imam Syafi'i. Inilah orang yang dia
penolong mazhabku, yang dia pembela mazhabku. Makanya dalam fikih Imam Al-Muzani punya Mukhtasar Al-Muzani namanya. Sebuah kitab yang ini merupakan catatan kaki dari kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Ini dalam fikih. Ya. Kalau dalam akidah ada Syarh Sunnah Al-Muzani ini. Disebutkan dalam biografi beliau, ya, beliau mengatakan qara'tu ar-risalah di Syafi'i 500 marrat. Aku membaca kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i itu sebanyak 500 kali. Ya, kitab Ar-Risalah. Kullama qara'tuha istafattu minha faidatan jadidatan. Nah, kullama qara'tuha fi marratin istafattu minha faidatan jadidatan. Setiap kali aku baca, ya, setiap itu juga aku dapatkan faedah baru. Nah, jadi Imam Muzani membaca sebanyak 500 kali. Setiap kali baca dapat faedah baru, baca lagi dapat faedah baru, dapat baca lagi faedah baru. Ya, begitulah cara beliau belajar. Dan memang ketika kita belajar pertama kali itu masih meraba-raba. Ketika kita terus latih nanti akan terbiasa, akan banyak faedah yang kita dapatkan. Nah, apa kitab Ar-Risalah ini isinya? Dikatakan para ulama kitab Ar-Risalah ini sebagai embrionya usul fikih. Ya, kitab yang awal mula menuliskan permasalahan usul fikih secara tersendiri, cabang ilmu tersendiri, ya, yang dipelajari oleh sebagian teman-teman ketika pada Isya, ya. Nah, yang mana usul fikih ini yang sangat tidak disukai oleh orang-orang liberal. Ya, usul fikih yang menjadikan dia cabang ilmu pertama kali adalah Imam Syafi'i, ya, itu tidak disukai oleh orang-orang liberal. Kenapa? Dalam usul fikih kita mengenal kalau ulama pada suatu masa sudah bersepakat tentang suatu hukum, maka tidak ada yang boleh menyelisihi kesepakatan tersebut, ya. Dan orang liberal tidak suka ini. Mereka ingin melanggar ijma, ya, sehingga mereka bisa mengembangkan hukum, kata mereka. Begitu juga dalam kaidah usul fikih, kalau ulama zaman dahulu sudah berselisih menjadi dua pendapat, tidak boleh kita datangkan pendapat yang ketiga. Ya. Kan tapi orang-orang liberal tidak menginginkan hal ini, ya. Mereka mengatakan masih mungkin mendatangkan pendapat yang ketiga. Makanya salah satu problem kalau kita mau doktoral, ya, di negeri ini, kampus Islam, itu kan kita harus munculkan teori baru. Sedangkan dalam Islam, ihdatsu qaul salisun mamnu, memunculkan pendapat baru itu dilarang. Kalau para ulama sudah berselisih jadi dua pendapat, maka tidak boleh ada pendapat yang ketiga. Nah, jadi mereka ingin merubah syariat ini dengan menghilangkan kaidah-kaidah usul fikih, ya, yang sudah dibakukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya. Dan ini sebenarnya sudah ada ilmu ini semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun baru dibukukan secara cabang ilmu tersendiri adalah Imam Syafi'i yang melakukannya. Nah, baik, ya, ini Anda nggak mau panjang lebar tentang usul fikih karena yang belajar juga cuma orang-orang tertentu. Tidak semuanya bisa memahami usul fikih. Kita mulai dari sanad kitab Syarah Sunnah ini. Ya, jadi kitab ini punya sanadnya, menunjukkan bahwasanya ini otentik, asli, ditulis oleh Imam Al-Muzani. Siapa yang punya sanadnya? Baca, Iqra. Duh. Sudah tak? Akhbarona itu? Ada kan? Yang akhbaronanya lewatkan sampai ke perkataan haddatsani Ali bin Abdullah Al-Hilwani. Ya. Haddatsani Ali bin Abdullah
Al-Hulwani. Ketemu? Sebelum kalimat kuntu. Nah, karena yang sebelumnya itu adalah jalur periwayatannya sampai ke Imam Al-Muzani. Baik. Temu dah? Nah, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala kuntu. Ya, sanadnya Hadatsani Ali. Hadatsani Ali bin Abdullah. Hadatsani Hasan bin Ali Al-Bazuri Al-Faqih Hadatsani Ali bin Abdullah Al-Huwaini Al-Hulwani. Nah, qal kuntu bitarabilis Al-Maghrib, ya. Baik. Tarabilis ini kota yang namanya sekarang Tripoli. Tripoli di mana? Di Libya, ya. Bahasa Arabnya Tarabilis, ya. Tarabilis Al-Maghrib. Ini nama kota yang berada di Maghrib, berada di Arab semenanjung Jazirah Arab. Dinamakan Maghrib karena mereka berada di sebelah barat Jazirah Arab. Lalu negara sekarang yang masih memakai nama Maghrib cuma Maroko, ya. Maroko itu bahasa Arabnya Maghrib, bahasa kitanya Maroko atau Moroko. Kalau yang lain sudah tidak lagi pakai nama itu. Fadzakar tuh Zakarna Muzani rahimahullah. Ali bin Abdullah Al-Hulwani mengatakan, aku sama teman-temanku, ya, itu menyebut tentang perkara sunnah, maksudnya perkara akidah. Sampai akhirnya kami menyebutkan tentang Imam Muzani. Jadi mereka membicarakan Imam Fulan mengatakan Al-Quran demikian, Imam Fulan mengatakan Al-Quran demikian, Imam Fulan demikian. Sampai akhirnya kalau Imam Muzani apa pendapat beliau? Nah, faqala ba'du ashabina balaghi annahu kana yatakallamu fil Qur'an wa yaqafu indah wa dzakara akhar annahu yaqulu ila an ma'ana qawmun ukhra fagumman nasa dalika ghamma syadida. Nah, baik. Sebagian teman-teman kami ketakala ditanya Imam Muzani apa pendapatnya tentang Al-Quran ini. Ada yang mengatakan telah sampai kabar kepadaku bahwasanya Imam Muzani punya fatwa sendiri, punya pendapat sendiri tentang Al-Quran ini, akan tapi dia tawakuf, nggak mau ngomong ini makhluk atau bukan, seperti itu. Itu tawakuf. Jadi nggak mau berbicara. Dan yang lain bilang, ya, bahwasanya Imam Muzani ini mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jika kita diskusi bareng-bareng kan, Ustaz Fulan tuh bilang gini. Enggak, Ustaz Fulan tadi bilang Al-Quran itu makhluk loh. Sampai akhirnya banyak orang berkumpul, ya. Dan orang-orang yang berkumpul itu mereka ghamman syadidah. Kebingungan atau kegundahan, ya. Penasaran apa pendapat Imam Muzani dalam hal ini. Apa yang mereka lakukan? Apakah bikin opini sendiri? Ini mereka lagi ngomongin gurunya, ya, ustadznya. Ya, Ustaz Fulan tuh bilang kayak gini. Enggak, aku beda ngerti itu. Apakah mereka bikin fatwa sendiri? Enggak. Yang mereka lakukan apa? Fakatabna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lama. Nah, maka kami kirim surat ke Imam Muzani. Jadi bukan digibahi, ya. Ustadznya jangan digitukan. Kirim surat, ya, kami minta penjelasan kepada Imam Al-Muzani. Apa pendapat beliau tentang fitnah Al-Quran ini? Fakataba ilaina syarhus sunnah, maka beliau menulis syarhus sunnah ini. Ini sebab penulisan syarhus sunnah ini. Baik, lalu
fil qadri wal Iya, di situ dijelaskan juga masalah tentang qadar ya. Lalu irja tentang irja ya, tentang takdir, tentang roja, tentang Al-Qur'an, tentang wal ba'thi tentang hari kebangkitan, wal nusyur nusyur hari pengumpulan ya. Wal mawazin, yakni timbangan amal, wa fil hadi wa fin nazari fakataba ya. Jadi beliau menulis pendapat-pendapat beliau tentang akidah beliau dalam Syarhus Sunnah ini. Ini sanad sekaligus menceritakan kepada kita apa sebab penulisan kitab Syarhus Sunnah ini. Baik, masih ada waktu ya. Kita lanjut mukaddimah. Selesaikan mukaddimah saja hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ditulis oleh Imam Al-Muzani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa iyyakum bittaqwa wa wafaqana wa iyyakum bil muwafaqah. Al-huda ahmadi. Baik. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini mengikuti kitabullah Al-Qur'an dan juga mengikuti surat-surat yang biasa dituliskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, kalau kita memulai dengan Bismillah, seolah-olah kita katakan Bismillahi aktub, dengan menyebut nama Allah aku menulis. Ya. Seolah-olah seperti itu. Kita mau minum, Bismillahi ashrab, seolah-olah seperti itu. Tapi kita cukupkan dengan Bismillah. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Beliau mengatakan As-samanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah menjagaku dan menjaga kalian ya dengan ketakwaan. Baik. Apa itu takwa? Karena penjagaan Allah terhadap seorang hamba itu tergantung dengan ketakwaannya seberapa besar. Semakin besar takwanya, semakin besar dia akan dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara doa Nabi, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku, yang mana agama itu adalah penjaga urusan-urusanku. Takwa ini secara bahasa diambil dari kata wiqayah, penjagaan. Ya. Definisi yang paling bagus kata para ulama sebagaimana dikatakan oleh Talaq bin Habib rahimahullah. Tatkala beliau ditanya apa itu takwa, kata Talaq bin Habib, ya, at-taqwa amalun bi taatillah. Takwa itu engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah. Raja'a rahmatillah, mengharap rahmat dari Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Ya. Jadi takwa kita mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan mengharapkan rahmat dari Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Kita beramal itu di atas ilmu, mengharapkan rahmat Allah. Wa taqwa tarkul maksiyah. Ya. Bila lanjutkan lagi, dan takwa juga adalah meninggalkan maksiat kepada Allah. Makhafata iqabillah, karena takut akan hukuman atau azab Allah. Ya. Kita meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut azab Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Ini takwa. Ketika kita melakukan ketaatan dan ketika kita meninggalkan maksiat, itu di atas cahaya, di atas ilmu. Apa itu ketaatan? Harus tahu ilmunya. Dan apa itu maksiat juga harus tahu ilmunya. Ya, ini definisi takwa yang paling bagus ya kata para ulama. Di antaranya Imam Zahabi mengatakan ini definisi takwa yang terbaik. Baik. Semoga Allah menjagaku dan kalian semua di atas ketakwaan, dengan ketakwaan. Nah, dan memberikan taufik kepada kita semua agar sesuai ya, muwafaqah, sesuai dengan al-huda, agar kita sesuai dengan sunnah, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Amma ba'd. Apa terjemahan amma ba'd? Kita sering pidato, sering dengar ceramah, amma ba'd. Hah? Apa itu? Apa itu? Sesudah salam. Terjemahannya, ayo. Kalian tahu? Baik.
Siapa yang tahu di mana letak dasar-dasar Pancasila? Hah? Undang-undang dasar paragraf alinea keempat. Baik. Bagaimana bunyinya? Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan. Baik, paragraf keempat. Dan oleh sebab itu kalau salah ya, untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Lanjutkan. Masa ada apa nih? Sering upacara tiap hari Senin. Ya, ada di situ di alinea keempat dasar-dasar Pancasila. Nah, awal mula alinea keempat itu apa? Kemudian daripada itu. Ini terjemahan amma ba'du secara literal. Ya, kemudian daripada itu. Jadi ada terjemahan amma ba'du dalam dasar negara kita. Ya, jadi jangan cuma bisa nyebut amma ba'du. Ya, jadi ada terjemahan amma ba'du di situ. Ya, yang belum hafalkan ya. Karena saya NKRI, saya Pancasila. Katanya seperti itu. Anak apa tapi nengok ya. Amma ba'd. Masih lanjutkan. Sesungguhnya engkau bertanya kepadaku agar aku menjelaskan untukmu perkara sunnah. Ya, ingat sunnah di sini maksudnya akidah. Amron tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, ya. Perkara yang engkau tusabbir, menyabarkan dirimu jika engkau berpegang dengannya. Tak kala engkau berpegang dengannya. Ya, kenapa harus bersabar? Ya, karena tak kala kita mengenggam kebenaran, apalagi tak kala kita mendakwahkannya, yaitu iblis tidak suka. Dia akan buat segala cara agar kebenaran ini padam. Yang paling ringan, cukup kita amalkan sendiri, tidak usah dakwahkan kepada orang. Ya. Karena kenapa? Kalau kita tahu kebenaran, kita amalkan sendiri masih aman kita. Tak kala kita dakwah, baru mulai banyak rintangan menghadang. Ya. Makanya perlu sabar. Bagaimana cara kita bersabar? Dengan akidah yang benar ini, yang pertama dengan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa doa agar minta istiqomah? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allahumma ya musarrifal qulub, sallih qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik. Ini yang pertama, berdoa. Yang kedua, kita mempelajari perkara akidah tersebut. Ya. Bagaimana kita sabar, bagaimana kita bisa tahu kalau itu benar kalau kita tidak mempelajarinya. Nah, wasil. Ya, yang dengan sunnah tadi engkau bersabar, berpegang teguh di atasnya, dan dengan itu juga engkau bisa membantah atau menolak ya darimu syubhat-syubhat, perkataan-perkataan yang syubhat. Nah, maka tugas kita belajar mana akidah yang benar agar kita bisa menolak syubhat. Jangan kerjaan kita nyari syubhat. Ya, ada orang hobinya kalau ikut pengajian atau buka YouTube, buka medsos, ada syubhat apa hari ini? Ya, begitu dapat syubhat, tanya sama ustadz. Ya. Antum yang kena syubhat, ustadznya yang suruh jawab.
Ya. Belajar akidah yang benar. Ya. Kalau kita sudah tahu akidah yang benar, maka syubhat bisa kita tolak. Bisa kita tahu, oh ini perkaranya syubhat, perkara yang masih samar dalam agama kita jauhi. Nah, makanya tak kala kita mendengar hadis Rasulullah SAW, "Satattariku ummati ala sab'ina ala isna wa sab'ina firqatan." Sahih? Umat ini akan terpecah menjadi salasu, 73 golongan. Nah, apa yang ditanyakan para sahabat? Man zalika? Siapa yang satu orang itu? Ya. 73 mereka terjatuh dalam kesesatan, hanya satu yang selamat. Yang ditanya apa? Man hum ya Rasulullah? Siapa yang golongan selamat itu? Bukan ditanya siapa yang 72 yang sesat itu. Paham? Ya, terkadang kita temukan Ustaz yang sampaikan umat ini akan terpecah 73 golongan. Ustaz nanya 72 golongan itu siapa wae? Yang antum tanyakan tidak ditanyakan oleh para sahabat ketika mendengar hadis ini. Ya, antum salah nanya. Baik, sudah azan, kita dengarkan azan dulu.